Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 5 November 2021, Jumat pertama di bulan November. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim dan Maha Murah, Engkau telah melaksanakan karya agung melalui Yesus Kristus, sabda kemurnian hatimu. Kiranya rohnya menjiwai kami agar kami dapat mendiami dunia ini dengan penuh kedamaian. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada orang yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kalau kita merefleksikan Injil setelah Yesus dibaptis, maka Yesus berpuasa di padang gurun 40 hari 40 malam, dan ia menunjukkan kepada kita bahwa berpuasa itu haus dan lapar. Lalu ia digodai setan, diberikan batu, dan setan mengatakan, "Ubahlah batu ini jadi roti." Apa jawab Yesus? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari sabda Tuhan. Kemudian juga dia digodain, diperlihatkanlah dunia, dipersembahkan. Kemudian juga diangkat tinggi-tinggi ke atas, lalu dikatakan, "Ayo turun." Lalu apa yang terjadi? Yesus mengatakan, "Jangan mencobai Tuhan Allah." Lalu setan tertawa keke dan menunggu waktu tiba. Nah, demikian pula kita, kalau kita tidak waspada dengan kedagingan kita,
maka kita akan jatuh kepada 3 hal, yaitu kita diserbu oleh harta. Contoh, kita pergi ke mall, pergi ke supermarket, segala macam ditawarkan. Dan kita pertama kali melihatnya, wah heboh, pengen memiliki semuanya itu. Maka ada ibu-ibu yang rajin belanja, taruh di gudang, semangat belanja. Jadi kita tamak serakah, karena kita punya uang. Lalu kita juga punya kuasa. Kapan saja kita mau pergi, kita berkuasakan diri kita. Bahkan hari-hari di mana kita harus berdoa juga tidak di situ. Kita pergi ke tempat-tempat hiburan. Karena kita punya kuasa, maka kita meratur rela. Kemudian juga kita tidak lagi murni digodai. Ya, menikmati semua yang kita ingin nikmati secara duniawi. Lalu kita tenggelam dalam kenikmatan itu. Nah, saudara, inilah manusia. Maka Yesus memberikan kepada kita contoh. Hari ini Yesus juga memberikan lagi contoh tentang bendahara. Ini berkaitan dengan nilai kejujuran. Kita harus tahu itu bukan hak saya. Baru-baru ini viral di Ngurah Rai itu, seorang ibu menemukan uang deposito 35 miliar dan dikembalikan. Heboh, inilah kejujuran. Maka dia naik pangkat 1 tingkat. Nah, saudaraku terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering bermain-main dengan kehidupan ini. Mulut kita bisa berbusa-busa, berkata-kata manis, menjilat. Asal Bapa senang, lalu kita mendapatkan kedudukan, padahal kedudukan itu palsu. Maka Yesus hari ini mengajak kita untuk melihat kembali kejujuran kita masing-masing. Dan kejujuran dimulai dari hal-hal kecil, dan keluarga bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya dalam urusan dengan kejujuran. Dan kejujuran mulai abrasi ketika anak sekolah mulai nyontek, mencuri hak orang lain. Dan kalau dibiarkan sampai besar menjadi kebal, lalu bisa menjadi koruptor. Dan ada sikap-sikap buruk lainnya. Maka dikatakan anak manusia, anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kenapa? Berakal. Maka lalu apa yang harus kita buat? Jujurlah pada diri sendiri, agar hidup ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita kalau jujur gak usah berpikir-pikir mereka-reka apa yang harus kita katakan lagi, tetapi dengan apa adanya kita berkata-kata. Semoga kejujuran menjadi ciri khas setiap pengikut Yesus. Dan dari kejujuran tadi kita merasakan damai sejahtera. Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.